Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yuni Pratiwi, kelas 23C dengan NIM 23040901024, jurusan PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori perkembangan dan motivasi. Teori perkembangan kognitif Piaget. Pengertian: Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa, karena kala pengetahuan tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Laura Aking 152, Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Loward S. Freedom and Miriam W. Sachs 2006-59. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis keturunan. B.R. Hergehan dan Matthew H. Olson 2010-325. Skemata sensori motor anak menurut Piaget. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak, dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Mengenai interiorisasi anak. Interiorisasi menghasilkan perkembangan operasi yang membebaskan anak dari kebutuhan untuk berhadapan langsung dengan lingkungan, karena dalam hal ini anak sudah mampu melakukan manipulasi simbolis. Perkembangan operasi tindakan yang interiorisasikan memberi anak cara yang kompleks untuk menangani lingkungan, dan oleh karenanya anak mampu melakukan tindakan intelektual yang lebih kompleks karena struktur kognitif anak lebih terartikulasikan. Teori motivasi dalam pendidikan. Maslow dan self-determination theory. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya untuk mendapat kepuasan dan perbuatannya. Teori motivasi. Teori motivasi dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan physiological needs seperti rasa lapar, haus, dan istirahat. 2. Kebutuhan rasa aman, safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang, love needs. 4. Kebutuhan akan harga diri, esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang 5, aktualisasi diri, self-actualization, dalam artinya tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.
kebutuhan manusia menurut teori motivasi. Menarik pula untuk dicatat bahwa dengan makin banyaknya organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan makin mendalamnya pemahaman tentang unsur manusia dalam kehidupan organisasional, teori klasik Maslow semakin dipergunakan bahwa dikatakan mengalami koreksi. Penyempurnaan atau koreksi tersebut terutama diarahkan pada konsep hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Istilah hierarki dapat diartikan sebagai tingkatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya. Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Itulah tadi hasil materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.